Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kita memanjatkan syukur dan pujian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang dengannya kita masih diberikan nafas, yang dengannya kita masih diberikan keistiqomahan, keteguhan di atas agama yang hak, yaitu Islam. Dan Allah masih membimbing dan memberikan taufik pada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wallahi, ilmu adalah sesuatu yang akan senantiasa membimbing kita ke arah kebaikan. Selain ilmu tidak ada. Namun ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang akan memberi bimbingan kepada kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ilmu yang akan membimbing kita untuk di atas fitrah manusia, yaitu suci, di atas kebaikan, di atas kebenaran. Dan hal itu berbanding lurus dengan ilmu kita. Semakin kita berilmu dan berusaha untuk berilmu, yaitu mempelajari ilmu, maka semakin kita istiqomah di dalam jalan yang benar tersebut. Dan begitu sebaliknya, semakin kita jauh dari majelis ilmu, maka semakin kita mendekati kepada jurang kebinasaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk mengajarkan ilmu atau kenikmatan untuk duduk di majelis ilmu, maka ketahuilah, demi Allah, tidak ada yang lebih agung daripada nikmat tersebut yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, maka tandanya adalah Allah pahamkan bagi orang tersebut agamanya. Nah, kita lanjutkan untuk membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai pada bab yang 9, yaitu bab berfikir tentang keagungan makhluk-makhluk Allah, tentang fananya dunia, tentang huru-hara hari kiamat, tentang kurangnya nafsu, kurangnya jiwa kita dalam beramal, dan tentang membimbing serta membawa jiwa kita, memaksa jiwa kita untuk senantiasa di atas istiqomah. Kemarin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama yaitu ayat yang ke-46 dari surat Saba, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furoda
thumma tatafakkaru. Sungguhnya aku hanya memberikan nasihat peringatan pada kalian satu saja, yaitu engkau berdiri di atas ketaatan karena Allah, baik masna, berdua, wa furada, ataupun sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian kalian merenung, berfikir. Ini sudah kita bahas kemarin. Kita bahas yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguh pada penciptaan langit-langit dan bumi dan juga perbedaan malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring di atas perutnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia adalah orang-orang yang senantiasa tafakur, berfikir pada penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini batilan, secara sia-sia, secara batil. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat surat Al-Imran ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertafakkur pada apa? Penciptaan langit-langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang sangat besar, bahkan langit lebih besar daripada bumi. Tapi hebatnya adalah tanpa ada tiang, tanpa ada yang menyangga. Di sana Allah Subhanahu wa taala letakkan berbagai macam planet. Ada Merkurius, ada Saturnus, ada Pluto, ada Jupiter, dan yang lainnya. Bahkan matahari, bahkan benda-benda luar angkasa yang jauh lebih besar daripada hal tersebut. Allah letakkan di situ. Dan subhanallah, tidak ada tiang yang menyangganya. Apa kita pernah berpikir akan hal tersebut? Bayangkan kalau ada tiang, motor mabur jebres, nabrak apa? Tiangnya. Dan berapa butuh tiang yang sangat banyak seperti itu. Padahal manfaatnya luar biasa coba. Dengan adanya langit, dengan berbagai macam susunannya, ada atmosfer, ada apalagi itulah, stratosfer atau apa gitu, udah lupa gitu, ionosfer dan yang lainnya itu ya. Itu subhanallah, dengan berlapis-lapis tadi Allah Subhanahu wa taala melindungi makhluk yang ada di bumi dari panasnya matahari. Coba kalau nggak ada itu, udah habis semua itu makhluk, kosong semua, kebakar. Seperti itu. Kita memikirkan tadi betapa indahnya langit dengan awan-awannya, gumpalan awannya, ada burung-burungnya, dan semuanya, ada bintangnya, ada rembulannya, masya Allah. Dan ada juga airnya, yaitu air hujan yang diturunkan dari langit, yang dengan sebabnya bumi itu hidup.
Seperti sekarang, Masya Allah, semuanya hijau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyiramnya dengan langit tadi, yaitu air hujan yang turun dari langit. Barakallahu fikum. Itu semua Masya Allah, luar biasa. Begitu juga dengan bumi, dengan penciptaan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihatnya itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan apa? Bumi. Bagaimana bumi? Masya Allah. Allah ciptakan bumi ini dengan kesuburan yang luar biasa. Dengan tanah yang pas. Gak becek banget, gak keras banget. Kalau becek banget coba, gimana coba? Beletok misalnya. Kotor kita kemana-mana, iya kan? Kalau keras banget, mau tanamin apa coba? Gak ada yang tumbuh dari bumi tersebut, iya kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tanah bumi ini dalam keadaan yang pas. Lembek ora, atos juga ora. Bayangkan kalau apa? Lembek, berlumpur semua coba. Waduh, kita nggak bisa kemana-mana. Atau kalau diciptakan dalam apa? Keras. Ya bisa kemana-mana tapi nggak bisa tumbuh apa. Lebih repot lagi. Diciptakan dalam apa? Ya pas. Keras tidak, lunak juga tidak. Pas, gembur seperti itu. Masya Allah. Itu bukan apa? Bukan begitu saja itu. Itu sudah difikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Dan apa yang terkandung dalam bumi tadi, subhanallah. Ada airnya. Di air ada ikannya. Ada tanahnya, di tanah ada tumbuhannya. Ada perut buminya, yang ada minyaknya, ada barang tambangnya dan yang lainnya. Masya Allah. Wallahi kalau manusia nggak serakah, itu cukup kita nggak usah kerja. Kalau manusia nggak serakah, mau bukti? Yang pernah saya alami dan lihat sendiri. Waktu itu saya di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Sayan. Itu ikut Kabupaten Sintang. Sekarang udah pemekaran kayaknya apa belum itu Melawi. Itu nggak ada listrik, kecuali malam hari pakai diesel. Itu kita itu heran itu pada teman-teman yang Masya Allah sudah ngaji itu di pedalaman itu, kenal sunnah itu Masya Allah. Itu saya sampai heran dengan mereka itu. Ini saya ngajar dari pagi sampai malam itu bulan puasa itu, ikut terus dia. Anak sampai pikir itu, ini kerjanya ngapain itu kan? Kan namanya orang, kalau menurut saya itu ya, kalau di sini gitu kan ngaji terus ya, mame priwe gitu kan? Berarti ada sesuatu ini gitu kan? Sampai anak itu, nggak apa-apa lah, tanyalah gitu ya. Sebenarnya nggak usah heran orang yang sudah kalau orang tadi apa betul-betul mau menjaga Allah itu Allah cukupin bukan lebihkan ya dicukupkan lah seperti itu. Akhirnya anak tanya, Pak maaf ya Pak, saya mau tanya itu, jenengan buatan kerja pakai bahasa Indonesia, Bapak nggak kerja Pak? Ya kerja, tapi kerja saya setahun sekali sudah cukup untuk apa 1 tahun. Masya Allah. Emang apa itu kan, penasaran saya. Ya kalau untuk makan, saya itu sore hari habis sholat asar ke sungai. Kemudian apa? Naruh jaring. Itu, taruh jaring. Nanti kalau habis subuhan itu, kalau habis subuhan kajian itu saya ke sungai lagi. Bukan mau boker, bukan. Saya mau angkat apa? Jaring tersebut, ambil ikannya. Lah berasnya itu 3 bulan sekali. Itu saya ke ladang sana. Nanti saya nanam, nanti 3 bulan, kurang lebih 3 bulan saya kembali lagi ke situ, saya panen. Itu cukup. Ya kadang pulang bawa rusak gitu. Lah untuk kehidupannya ini, saya kadang setahun itu dapat ya 700 ya. 700 ribu Pak? Enggak, 700 juta ya. Loh, apa Pak? Ya gaharu gitu ya. Karena dia kadang masuk ke pedalaman itu,
Kalau beruntung seminggu masuk ke hutan dapat itu. Lah harus 1 kilogram. Kemarin saya tanya di teman itu di Jakarta. Ini berapa? 80 juta ya. Berapa? Sedacin ya? Bukan 1 kilo itu. Saya punya teman nih di Kalimantan itu, saya ingat teman itu kan. Ya kalau kayak gini ya 35 juta lah ya, kalau yang dari Kalimantan. Pantesan sekilo 35 juta. Coba kalau 1 pohon baru segini kan. Enggak muat kan? Berarti kalau 10 kilo aja sudah 350 juta. Kalau 1 kintal, kalau 1 pohon itu berapa kintal itu kan? Kalau pas lagi dapat gitu kan. Makanya benar. Kadang kan berlima itu kan, atau bertiga atau berlima, maksimal di antara 3 sampai 7 orang lah. Itu sekali apa? Sekali seminggu, kalau beruntung ya seminggu dapat itu 3 miliar atau 2 miliar itu loh. Ya pantas gitu. Karena kok nggak pernah kerja, ngaji terus gitu kan. Oh duitnya dari sini gitu. Masya Allah. Itu sudah dicukupin oleh alam sebenarnya kalau kita nggak rakus. Kita lihat itu di negeri-negeri kafir, misalnya di negeri Taiwan, di negeri Jepang gitu kan. Yang ikan di sungainya itu kan, ya Allah ya Rabbi itu kan. Itu TKW, TKI di Indonesia itu. Yang pada di sini mancing-mancing pampers itu kan, kumpul-kumpul jumlahnya pampers itu kan. Di sana weruh iwak nila segini-gini gedenya loh. Subhanallah, ya kan? Karena rakusnya kita itu kan. Jangan kan nilainya segini, ucengnya sudah nggak ada Yohan. Entong bentere, sebentar-bentar lawung ning kene ya. Jangankan dipancing, diportas, disetrum. Ya Allah ya Rabbi. Mancing nang Cibangkar, mancing nang Kali Datar. Oleh apa coba? Ya kumpul-kumpul apa? Pampers. Sobot banget tuh sendul. Pampers. Seperti itu. Kenapa? Karena rakusnya manusia sebenarnya. Coba. Kalau apa? Orang ambil secukupnya tadi. Untuk makan kita aja sudah. Untuk makan. Itu cukup itu. Allah cukupkan. Karena rakusnya itu diprotes. Ya, diprotes loh. Induknya mati. Telurnya mati. Yang kecilnya lebih mati lagi. Ya habis. No? Iya kan? Coba kalau dibiarkan. Dan itu terjadi sekarang. Orang-orang kafir misalnya. Di negeri-negeri kafir tadi, Jepang, Taiwan, dan yang lainnya. Iya kan? Seperti itu. Mereka mengambil secukupnya. Seperti itu. Dan sekarang kita. Karena rakusnya itu. Ya kalau kita nggak rakus, yang kita butuhkan sebenarnya itu cuma makan untuk beribadah sudah. Tempat tinggal dan yang lainnya. Itu cukup itu. Bumi itu mencukupkan kita sebenarnya. Kenapa bumi akhirnya nggak cukup? Karena dieksploitasi secara berlebihan. Seperti itu. Saking rakusnya, kepengen 7 turunan itu apa ditinggalkan dalam keadaan mewah. Sehingga apa? Enggak cukup dari apa yang tumbuh dari bumi, tapi apa? Perut bumi dikeruk. Perut bumi dikeruk. Timahnya, tembaganya, bauksit, batu bara semuanya. Perutnya sudah dikeruk ya ikhwan. Ya tinggal sisa apa? Iya kan? Harusnya kan kita apa? Ngambil yang di atasnya ada yang tumbuh dari bumi tadi. Kalau mau ngambil yang di dalamnya, itu pastikan itu untuk kemaslahatan negara atau kemaslahatan umat lah. Bukan untuk apa? Kerakusan hawa nafsu diri sendiri, tapi karena kerakusan. Coba aja itu. Bumi itu sudah mencukupi. Allah SWT sudah mencukupkan kita. Kalau kita nggak rakus sebenarnya. Seperti itu. Terjadi kerusakan di Batam itu. Betapa lubang-lubang yang sangat besar. Dari penggalian timah. Iya kan? Papua itu. Hutannya habis. Karangbawang itu. Bukitnya habis itu. Kerakusan manusia itu. Jadi semen. Dharma loh sekarang loh. Sampai Karangpujung mungkin itu. Udah lintas kecamatan mungkin itu. Itu apa? Kerakusan manusia. Coba nunggu apa? Mau kasih enggak? Allah main asalkan afalafiyah. Nunggu banjir gitu. Kalau diterusin seperti itu, karena enggak ada apa? Penyerap hujan. Sudah dihancurkan itu. Manusia itu. Enggak pada mikir.
Enggak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Enggak melihat firman Allah ini, enggak tahu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Melihat, berpikir tentang penciptaan apa? Langit dan bumi. Jadi disediakan, kita sudah dipenuhi, tinggal apa? Ibadah. Tinggal ibadah, sujud kita kepada Allah semata, bukan sujud kepada makhluk. Berharap, meminta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kita itu. Mudah sekali, semuanya dicukupin. Enggak usah hawa nafsu diikutin. Seperti itu. Nah, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Coba, pergantian malam dan siang. Ada perbedaannya. Kadang malamnya lebih panjang dikit, kadang siangnya lebih panjang dikit. Dengan malam ada, kita bisa istirahat. Seperti itu. Bumi beristirahat. Iya kan? Domba-domba tidur, manusia tidur, tumbuh-tumbuhan juga tidur istirahat dari berfotosintesis. Maling-maling pada bangun. Itu sudah pasti maksiat itu kalau kayak gitu itu. Seperti itu. Wah, yang ngaso malah kerja, itu sudah dicurigai itu. Makanya orang-orang yang kerjanya di malam hari sebenarnya itu menyelisih kodrat. Itu pasti mengikuti hawa nafsu, pasti sudah. Bisa dipastikan ngikutin hawa nafsu. Kenapa pabrik buka sampai 3 shift? Karena ngikutin hawa nafsu. Pasti sudah. Sebenarnya apa kurang sih kerja di waktu siang? Seperti itu. Coba aja. Ya wong preman ini. Coba aja ikutin sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siang go kerja, malam go ngaso. Cukup insyaallah. Pilihan kok itu kok. Seperti itu. Kenapa sampai ada 3 shift? Ragu saya menungsa. Ragusnya manusia, bukan apa-apa. Buktinya banyak orang yang kerjanya santai, Allah cukupkan. Dan banyak orang yang kerjanya nggak santai, Allah kurangkan. Ya banyak. Banyak yang kerjanya santai, Allah kurangkan, ya banyak gitu loh. Sebagaimana ada yang kerjanya luar biasa, ya Allah lebihkan, ya ada. Maksudnya memang cukup dan lebih itu sudah ada takarannya masing-masing. Kita tinggal memilih apa yang tidak menyelisih sunatullah, tidak menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja sebenarnya. Barakallahu fiik. Ikutin aja. Wae adzan ya sembahyang. Wae wengi yang ngaji. Wae ngaso yang ngaso. Ikutin aja sebenarnya aturan Allah itu. Wa ja'alnal laila subata. Allah jangan jadikan malam untuk beristirahat. Wan nahara ma'asya, dan malam untuk mencari maisha, mencari kehidupan, untuk bekerja. Sudah seperti itu, ikuti. Tidaklah kita merubah itu kecuali karena apa? Hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu, dan hasilnya pasti terbengkalai. Itu yang namanya apa? Ibadah. Pasti sudah. Karena apa? Menyelisih sunatullah kauniyah, menyusul hukum Allah Subhanahu wa taala yang kauni, yang alami. Hukum alam kalau yang depannya hukum Allah kauniyah sebenarnya. Dipaksa kenapa ya mata memang kuat tapi ya kesel akhirnya. Enggak cuma kesel, nanti apa akhirnya? Sakit. Orang yang sering bergadang itu pasti dokter melarangnya, kurangi bergadang. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu sudah disebutkan. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian perbedaan malam dan siang. Itu ada apa? La ayatil liulil albab. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang-orang yang memiliki albab. Albab itu jamak dari lub. Lub itu akal. Bagi orang-orang yang memiliki apa? Akal. Akal itu bukan kecerdasan.
Kecerdasan itu beda dengan akal. Ada orang kecerdasan itu zakat. Kecerdasan itu banyak orang cerdas tapi nggak menggunakan akalnya. Akal itu apa? Akal itu adalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan adalah orang-orang yang tasarruf wa ya'kulu sahibuhu an su'i tasarrufi, yaitu orang yang dia itu dalam tingkah lakunya itu baik. Dalam tingkah lakunya baik. Itu adalah pemilik akal. Nah, jadi tasarruf tingkah lakunya itu untuk hal-hal yang baik. Adapun zakat itu kecerdasan. Kecerdasan itu bisa orang cerdas tapi dia nggak berakal. Contohnya apa? Ya tadi, dia cerdas, bisa mengeksploitasi bumi, bisa mengeksploitasi kekayaan alam, tapi dia nggak menggunakan akalnya. Dia berlebihan dalam tingkah lakunya tadi, itu berlebihan mengeksploitasinya, sehingga apa? Merusak alam. Orang tahu bahwasanya tadi semua penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, itu menunjukkan ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Tapi dia nggak pakai tadi wa ta'ala itu. Nah, makanya yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada penciptaan langit, penciptaan bumi, perbedaan siang dan malam, itulah orang-orang yang berakal tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang pemilik akal itu adalah orang yang apa? Yadhkurunallaha. Mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Karena zikir itu ada dua. Zikir itu apa? Ada dua. Yang pertama adalah zikir mutlak. Zikir mutlak. Fi kulli waqtin. Zikir mutlak itu pada setiap waktu, wa fi kulli halin, dan pada setiap keadaan. Misalnya apa? Ya tadi kita lagi apa? Ke sungai, kita melihat sungai yang jernih beserta biotanya yang ada, dari ikannya, dari kepitingnya, dari bebatuan, lumut dan yang lainnya. Kita melihat tersebut, kita ingat terhadap penciptanya. Kita melihat pada diri kita kuku yang tumbuh seperti itu. Kita lihat pada gigi kita, gigi kok nggak tumbuh kayak kuku, ya kan, kata kemarin itu. Coba kalau giginya itu tumbuh terus kayak kuku, repot kita, iya kan? Loh, kuku bisa tumbuh, sama-sama dari tulang, iya kan? Kenapa gigi nggak tumbuh? Mentok, maksudnya tumbuhnya kalau sudah segini ya sudah segini, ya kan? Coba kalau tumbuh terus giginya, nah, repot kita. Tiap hari Jumat harus ngikir. Tapi bisa juga sih jadi apa? Lapangan pekerjaan kan? Tukang kikir gigi gitu kan, seperti itu. Itu kan ada hikmahnya. Gitu. Kita pikirkan seperti itu. Dia berzikir sehingga masya Allah, alhamdulillah diciptakan gigi, tumbuhnya terbatas. Coba kalau gigi tumbuh terus, betapa repotnya kita harus ngikir gigi. Tapi kuku tumbuh terus, ya alhamdulillah masih bisa dipotong. Dan yang lainnya. Jadi dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Itu namanya zikir mutlak. Bisa dengan apa? Lisan. Dengan melihat itu tadi ayat-ayat Allah tadi, kekuasaan Allah tadi, dia bertasbih subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dengan hatinya dia. Zikir dengan apa? Hati. Itu hatinya mengakui, mengagungkan. Mengakui bahasanya penciptanya adalah Allah. Mengagungkan Allah. Mengakui akan
ilmunya Allah itu sangat luas. Mengakui akan kekuatan Allah, kuasa Allah sangat luar biasa. Itu berzikir. Seperti itu. Itu zikir mutlak. Yang kedua adalah zikir muqayyad. Zikir yang ditentukan. Ditentukan apa? Bisa lafadznya ditentukan, lafadznya tertentu. Ditentukan apa? Waktunya tertentu. Ditentukan apa? Sebabnya tertentu. Misalnya apa? Zikir lafadz doa dalam sholat. Dalam ruku doanya subhana rabbiyal azim. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kan muqayyad itu. Enggak boleh kita apa? Sembarangan menggantinya. Bahkan misalnya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir kan la ilaha illallah. Maka tatkala mau memulai sholat dengan apa? La ilaha illallah. Ya enggak boleh. Karena zikirnya dalam sholat itu semuanya adalah muqayyad. Jadi enggak boleh kita apa? Mengada-ada. Allahu Akbar dengan la ilaha illallah mulia mana? Mulia la ilaha illallah. Iya kan? Seperti itu. Karena dia paling mulia, maka kita apa? Ganti itu Allahu Akbarnya dengan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Enggak boleh itu. Karena itu zikirnya adalah muqayyad. Allah memerintahkan, mencontohkan kepada kita kalau mau sholat itu dimulai dengan takbir. Ya kita takbir Allahu Akbar. Enggak boleh diganti dengan apapun. Zikir setelah sholat itu zikir muqayyad itu. Sudah ditentukan. Setelah sholat itu Rasulullah SAW istighfar 3 kali. Astagfirullah. Gak boleh diganti dengan yang lain dulu. Kecuali setelahnya itu silakan. Setelah zikir muqayyad tadi mau doa apa seperti itu, doa hajat, doa kebutuhan kita, gak apa-apa. Tapi kalau apa? Zikir setelah sholat itu muqayyad. Gak boleh dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kan bagus. Iya bagus betul. Tapi itu adalah zikir muqayyad. Nggak boleh dengan la ilaha illallah dulu. Seperti itu. Ya dengan apa? Dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Itu namanya zikir muqayyad. Yaitu lafadznya tertentu, bilangannya tertentu, waktunya tertentu, keadaannya tertentu, seperti itu. Bukan kita melarang berzikir, bukan. Tapi zikir itu ada dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Misalnya doa keluar kamar mandi, itu doanya apa? Ghufranak. Nah, maka enggak boleh diganti dengan astaghfirullahaladzim. Enggak boleh. Karena itu adalah muqayyad. Tapi kita mau istighfar dalam berbagai keadaan waktu, dalam berbagai keadaan mau 100 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, itu enggak apa-apa. Itu adalah mutlak. Tapi istighfar kita setelah sholat adalah 3 kali. Karena apa? Itu adalah zikir mutlak. Makanya itu dibedakan. Bukan Rasulullah SAW melarang kita untuk senang di zikir. Tapi zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau yang mutlak silahkan. Mau dalam keadaan apapun, mau jumlah apapun, silahkan. Tapi kalau yang muqayyad tadi harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir. 6. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang yang punya akal adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Seperti itu. Nah ini kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakkur di dalam apa? Penciptaan langit dan bumi. Nah, bertafakkur, berpikir tentang apa? Penciptaan langit dan bumi tadi. Kemudian apa? Hasilnya membuahkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan semua ini
dengan batil. Semuanya ada manfaatnya. Akhirnya itu. Karena kita apa? Merenungi ayat-ayat Allah tadi. Merenungi makhluk-makhluk Allah tadi. Bertafakur, memikirkan hal tersebut sehingga kita tahu bahwasanya penciptanya adalah Allah. Dan yang Allah ciptakan itu tidak mungkin batil. Semuanya ada manfaat, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita di dunia ini bisa apa? Beribadah kepadanya semata. Jadi sudah disiapkan gitu. Masya Allah. Waqina adzabannar. Nah, kemudian ditutup ayat ini dengan doa waqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya barakallahu fikum, banyak-banyaklah kita bertafakkur, memikirkan, bertadabbur, mengambil pelajaran dari apa? Dari seluruh kehidupan kita ini. Allah SWT memberikan kita dipanjangkan dengan nikmat tadi seperti itu. Manfaatkan dalam ketaatan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, udah ada nabi? Iya ya. Kayaknya itu. Nah, enggak, kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan apa? Kesejukan hati kita. Bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, pada perbedaan malam dan siang itu ada apa? Ayat-ayat tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tapi bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang yang punya akal atau orang yang mau menggunakan akalnya. Siapa orang yang menggunakan akalnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Karena zikir itu ada berapa tadi? 2, yaitu zikir mutlak dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Dan zikir apa? Muqayyad, yaitu zikir yang waktunya, lafadznya, bilangannya itu sudah ditentukan oleh syariat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan senantiasa tafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi, sehingga dia akan mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya menimbulkan apa? Sifat menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Kalau kita tidak pandai mensyukuri, mentadaburi nikmat tersebut. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, maka kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Nggak ada pertanyaan? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.